Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kembali kali ini, yaitu melanjutkan pelajaran kita dari Injil Yohanes. Kita sudah sampai pada pasal 17. Kita akan baca ayat 13 sampai seterusnya sesuai dengan waktu yang mencukupi nanti. Ini adalah Injil Yohanes chapter yang ke-77. Ya. Kita baca dulu Yohanes 17 ayat 13 sampai 23 dulu. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Oke. Tetapi sekarang, maksudnya sesudah mengajarkan pengajaran pada pasal-pasal sebelumnya, sekarang dalam waktu dia melanjutkan perkataannya ini, aku datang kepadamu. Karena waktunya untuk dia mati dan ke surga dan kembali kepada Bapa itu sudah dekat. Ini kan pada waktu malam sesudah dia menetapkan perjamuan kudus, sesudah kaki murid-muridnya dibasuh dalam perjalanan menuju Taman Getsemane, di mana sebentar lagi dia akan ditangkap oleh tentara Bait Allah dan para pimpinan orang Yahudi yang dituntun oleh Yudas Iskariot. Baru esok nanti semalaman akan dihakimi, esok paginya akan disalibkan, dan hari Minggu Sabtu dikuburkan, hari Minggu bangkit. Sesudah itu selama 40 hari menampakkan diri pada muridnya, sesudah kebangkitan dan naik ke surga. Jadi itu saat-saat di mana dia akan mendalam dunia ini, saat-saat dia akan kembali kepada Bapa. Maka dia mengatakan, tetapi sekarang aku datang kepadamu. Dan aku, maksudnya datang kepada Bapa ya, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Ya tentulah kalau dia sudah naik ke surga, bagaimana dia bisa mengatakan semuanya itu? Kan muridnya sudah tidak ketemu lagi dengan dia. Jadi sementara dia berada di dunia, masa akhir-akhir dia berada di dunia, dia memberitahukan semuanya ini. Ya. Supaya apa? Supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Dengan firman-Nya, dengan ajarannya diterima oleh para rasul. Melalui firman dan ajarannya itu, Kristus hadir di dalam hati para rasulnya, para muridnya. Dan dengan Kristus hadir melalui sabda-sabdanya di dalam hati para muridnya, maka para muridnya memiliki sukacitanya Kristus itu sendiri.
Para muridnya memiliki sukacita gurunya itu sendiri, dan dengan demikian sukacita Kristus ada di dalam mereka sepenuh-penuhnya. Mengapa itu diberikan? Ya, sesudah sepeninggal gurunya, mereka yang harus menghadapi tantangan-tantangan dari orang-orang yang membencinya. Mereka memerlukan kekuatan, mereka memerlukan sukacita, sehingga ketika mereka menghadapi tantangan, dianiaya dan dibenci, itu mereka tidak lari. Mereka menemukan sukacita dari milik gurunya itu melalui janji-janji, melalui ajaran-ajaran yang diberikan oleh gurunya. Hal yang sama terjadi pada kita ketika kita mengingat kata-kata Kristus, kita memelihara kata-kata Kristus, kita berpijak pada kata-kata Kristus, kita juga akan dapat menghadapi kehidupan ini di dalam segala macam permasalahannya, di dalam segala macam tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Kita tetap memiliki sukacita yang penuh tadi, jikalau kita juga meniru para rasul yang memelihara kata-kata gurunya tadi. Ya, ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kata-kata aku telah memberikan firman-Mu ini di dalam bahasa Yunani aslinya berbunyi demikian. Ego vedoka. Aku telah memberi aftis kepada mereka ton logon su. Aku telah memberikan kepadamu logos, kepada mereka logos, bukan taremata, bukan ucapan-ucapan, bukan kata-kata firman dalam arti kumpulan kata-kata ucapan. Tidak, ini logos. Dan logos itu gelar bagi Kristus sendiri. Pada mulanya adalah logos, dan logos itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah lah logos itu. Jadi dengan Yesus mengatakan bahwa dia telah memberikan para muridnya itu ton logonsu, memberikan logosmu, dia tidak sedang berbicara tentang kalimat-kalimat atau perintah-perintah atau ucapan-ucapan seperti yang diberikan para nabi kepada umat Israel. Tidak. Dia sedang memberikan dirinya sendiri sebagai logosnya Allah kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya itu percaya. Dengan percaya kepada Yesus, kita menerima kepenuhan dari sabda Allah, kepenuhan wahyu Allah. Kita menemukan Kristus itu sendiri. Makanya yang dimaksudkan, aku telah memberikan logosmu kepada mereka. Dia tidak mengatakan aku telah memberikan kalimat-kalimatmu, rema-remamu, kalimat-kalimat itu, kumpulan kalimat yang akhirnya bisa jadi buku. Bukan itu. Sebab kita percaya bahwa firman-Nya Allah itu jadi manusia, dan itulah Yesus. Dan dengan Yesus menghadirkan dirinya, memberikan dirinya kepada para manusia dan terutama kepada muridnya, maka dia telah memberikan logos itu seutuhnya, memberikan kebenaran itu seutuhnya kepada para muridnya. Ya. Jadi yang dimaksud logos di sini adalah dirinya dengan karyanya, dengan semua ajarannya, pribadinya. Itulah yang diberikan oleh Kristus kepada para muridnya, dan itulah yang diberikan kepada orang percaya. Aku telah memberikan logosmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Nah, ini orang Kristen harus siap. Kalau di TikTok atau di medsos itu banyak sekali hinaan-hinaan terhadap umat Kristen. Yang kadang-kadang isinya hoax, kadang-kadang isinya dibuat-buat, kadang-kadang isinya dipelintir-pelintir. Tetapi itu menunjukkan ada kebencian. Kebencian dunia terhadap iman Kristen, kebencian dunia terhadap Kristus dan kebenarannya. Mengapa? Sebab Kristus memang bukan dari dunia ini. Dari mana dia asalnya? Dari surga kan, berkali-kali kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 38.
Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, Aku telah turun dari surga. Dan dia masuk ke dalam dunia. Yang dunia ini akibat kejatuhan manusia telah dikuasai oleh si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Oke. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat yang menjadi sumber segala macam kejahatan di dalam alam ini, sehingga dunia sekarang disebut dunia jahat yang sekarang ini. Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Dunia jahat yang sekarang ini. Kalau dunia yang sekarang itu adalah dunia jahat, dan dunia yang sekarang ini dikuasai oleh si jahat, dan jalan dunia ini jalan yang menuntun pada si jahat. Kita baca Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang berarti Tuhan. jalan dunia itu mengikuti penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang bekerja di antara orang durhaka dalam kejahatan. Itulah sebabnya karena Kristus bukan dari dunia, dia datang dari kekudusan surga. Ketika masuk ke dunia yang penuh dengan kejahatan itu, dia dibenci. Dan akibatnya orang yang menerima Kristus dan orang yang menyatu dengan Kristus, orang yang percaya pada Kristus akan dibenci oleh dunia ini juga. Makanya dikatakan dalam ayat ini, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Mengapa? Karena mereka bukan dari dunia. Bagaimana para muridnya Yesus dan pengikut Yesus dikatakan bukan dari dunia? Karena melalui iman pada Kristus mereka diberi benih ilahi. Di dalam dirinya ada roh yang baru, bukan roh yang berasal dari dunia ini, tapi roh yang berasal dari Allah. Benih ilahi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. ada benih ilahi yang tinggal di dalamnya. Nah, yang jahat yang ada di dunia ini, yang memberi semangat, yang menjadi semangatnya dunia ini, tentu tidak senang dengan sesuatu yang bertentangan dengan dirinya, sesuatu yang ilahi. Itu sebabnya kita yang telah menerima benih ilahi ini, kita menjadi sasaran kebencian dunia. Makanya kita tidak boleh berjalan menurut jalannya dunia. Sebab kalau kita menurut jalannya dunia, dalam arti moral, etika, aturan, tata cara, cara pikir dari dunia ini yang bertentangan dengan kehendak Allah, kita akan mengikuti kerajaan angkasa, penguasa kerajaan angkasa, yaitu dia yang berkuasa di dalam alam ini. Ya, memang orang Kristen harus siap dibenci oleh imannya. Di mana-mana orang Kristen akan dibenci oleh orang imannya, oleh orang yang ada di sekitarnya dalam dunia ini. Ya. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi kalau Kristus memang bukan dari dunia karena dia logos, turun dari dunia, dan karena kita menyatu dengan Kristus, kita diberi benih ilahi, kita juga di dalam eksistensi kita yang terdalam, kita juga bukan dari dunia ini. Itulah sebabnya dikatakan kita akan dibenci oleh dunia. Nah, karena Kristus tahu para muridnya dan orang-orang yang percaya kepada dia itu akan dibenci di dunia. Kenapa sih nggak diambil saja? Diambil dari dunia lalu dilindungi, disembunyikan, dijaga supaya tidak dianiaya dunia. Kenapa tidak? Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari Nah dunia, itu.
Kristus tidak minta pada Bapa supaya pengikutnya diambil dari dunia, Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. nah itu. Kita dibiarkan di dalam dunia ini untuk misi. Misi apa? Misi menyelamatkan dunia dari kubukan si jahat ini. Misi memberitahukan pelepasan dari si jahat untuk dipindah kepada kerajaan Allah, yang kerajaan terangnya Allah itu. Di dalam Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itu tujuannya. Sebab manusia dilepaskan dari kuasa kegelapan yang menguasai dunia dan dipindahkan dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Oleh karena itu kita ditinggalkan dalam dunia ini untuk tujuannya memberitakan berita keselamatan ini kepada semua manusia. Untuk merebut manusia dari kuasa kegelapan yang menguasai dunia ini. Makanya dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat itu. Kita tetap di dalam dunia, tapi kita jangan sampai tenggelam di dalam lumpur dunia ini. Jadi kita harus seperti daun teratai. Pernah lihat bunga teratai? Bunga teratai itu kan ada di danau. Gimana? Tenggelam di air atau di atasnya air? Di atasnya. Ketika airnya surut, ikut surut, tapi tetap di atasnya. Ketika airnya penuh lumpur, ya dia di situ, tapi dia tetap di atasnya. Dia tidak tenggelam ke dalam air kotor, dia tidak tenggelam kepada banjir, dia tetap ada di atasnya. Demikianlah kita harus menjadi seperti pohon teratai itu. Berada di dunia, tetapi tidak dihanyutkan oleh dunia. Berada dalam dunia, tetapi tidak tergerus oleh dunia. Berada dalam dunia dengan segala permasalahannya, tetapi dilindungi dari yang jahat itu. Nah, itulah sebabnya mengapa kita berdoa, kita mendekat pada Tuhan, supaya apa? Supaya kita dilindungi dari yang jahat ini, yang ada dalam dunia ini. Ayat 16. Mereka dalam ini tetap para rasul, bukan dari dunia, ya karena apa? Karena sudah dilahirkan kembali dalam Kristus. Tubuh kemanusiaannya dari dunia, dari orang tuanya dari dunia, tetapi roh baru yang diterima dalam Kristus ini bukan dari dunia. Ya, itulah benih ilahi. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, kalau Kristus memang bukan dari dunia, tapi dia dari surga turun ke bumi. Nah, kehidupan Kristus ini yang diberikan pada orang miliknya, sehingga kehidupan dari orang miliknya Kristus adalah kehidupan yang bukan dari dunia ini. Dan itulah sebabnya dikatakan orang-orang milik Kristus ini bukan dari dunia ini. Ya, sama seperti Kristus bukan dari dunia, sebab kehidupan baru yang diberikan kepada orang-orang miliknya adalah kehidupannya Kristus yang kekal, yang dari surga, karena kita menerima kehidupan kekal di dalam melalui iman kepada Kristus itu. Ya. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi mengapa harus dikuduskan? Ya, tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Allah. Padahal kita bukan orang dunia lagi. Telah diangkat dari dosa dunia ini supaya tetap kudus, sehingga dengan kudus kita dapat melihat Allah nantinya. Kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Usahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. 1 Yohanes 3:3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.
Nah, kita dapat hidup suci, kita dapat hidup kudus jikalau kita berpegang kepada firman dan mentaati firman-Nya. Maka dikatakan dalam ayat ini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Itulah sebabnya mengapa orang Kristen tidak boleh tidak tahu firman itu. Orang Kristen tidak boleh malas-malas membaca kitab suci untuk mengetahui kebenaran itu, karena kebenaran itu akan menuntun pikirannya terlepas dari jerat-jerat dosa yang dipasang oleh iblis di depan perjalanan hidupnya. Ya, kalian juga yang muda-muda ini harus mulai belajar banyak kita baca kitab suci. Nah, seperti kalau kalian tahu, orang mau kemana-mana baca kitab suci, itu memberikan contoh pada kalian. Sebab ini akan menuntun kalian, akan memberi arahan. Oh, ini salah, ini salah. Kalau kamu nggak tahu ajaran kitab suci, bagaimana kita tahu itu salah dan benar? Apalagi kalian anak muda banyak sekali keinginan-keinginan yang menuntun pada dosa itu banyak sekali. Maka dikatakan, peliharalah mereka, khususkan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Berarti tadinya dia berasal dari luar dunia, karena dia diutusnya ke dalam dunia. Jadi kalau ada orang tanya sama kamu, orang luar sana, itu kan Yesus itu hanya utusan, dalam Alkitab ada dia diutus. Iya, diutusnya bukan dalam pengertian kamu sebagai rasul, bukan. Diutusnya adalah diutus turun dari surga ke bumi. Diutusnya berasal dari luar dunia karena dia adalah firman-Nya Allah yang turun ke bumi. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mengapa sama dengan muridnya? Iya, karena tadi para muridnya diberi roh yang baru tadi kan. Orang yang percaya pada Yesus diberi roh yang baru, roh yang akan menuntun kita untuk hidup bersama-sama dengan Allah di dalam Kristus. Makanya ketika kita di dalam dunia menjalankan karya Kristus, kita jadi seperti Kristus. Jadi hidup kita di dalam dunia ini harus tetap menyadari bahwa kita di dunia ini bukan tempat kita, karena kita bukan berasal dari dunia, dan kita akan meninggalkan dunia ini ke tempat yang seharusnya milik kita. Makanya jangan melekat pada dunia. Makanya jangan berpikir, wah saya harus mendapatkan ini, mendapatkan itu semuanya. Bukan itu harus kita cari. Memuaskan keinginan-keinginan hawa nafsu, bukan itu. Sebab kalau itu yang kita puaskan, kita melekat pada dunia. Kita lupa bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Bahwa kita ditempatkan di dalam dunia ini untuk suatu misi. Makanya kita dikatakan supaya kita hidup dalam kudus. Ayat 19. Dan aku menguruskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Oke. Kristus menguduskan diri artinya apa? Kristus menyisihkan hidupnya semata-mata untuk Bapa. Semua yang dilakukan demi Bapa, untuk Bapa, karena Bapa, atas nama Bapa. Nah, kalau Kristus telah menguduskan dirinya seperti itu bagi orang-orang miliknya, tujuannya adalah apa? Supaya kita dikuduskan dalam kebenaran yang adalah Kristus itu sendiri, dengan menerima roh pengudusan dari Kristus, dengan menerima ajaran-ajaran Kristus yang memang menuntun pada pengudusan.
Jadi yang menuntun kita itu bukan karena perbuatan baik kita itu sendiri. Pada akhirnya yang menguduskan kita adalah rohnya Allah yang kudus itu. 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Kita tidak bisa kudus dengan perbuatan kita. Karena kekudusan itu bukan akhlak, sopan santun, bukan. Kekudusan itu sifatnya Allah yang disalurkan kepada kita. Dan yang menyalurkan sifat Allah itu, karakter Allah yang kudus itu hanya roh Allah. Tetapi ada syaratnya bagaimana kita bisa roh Allah itu menyatu kepada kita melalui taat kepada perintah-perintah tadi, kepada Kristus menyisihkan dirinya untuk kita tadi. Maka dikatakan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Ya, kembali kepada Yohanes pasal yang ke-17 tadi. Nah, aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman. Firman itu yang dinyatakan dalam Kristus ketika Kristus memberikan contoh dengan menyisihkan diri dan hidupnya hanya untuk Bapa. Tuh. Nah, inilah Kristus telah berdoa untuk para muridnya yang 12 pada waktu itu. Ayat 20 berbeda yang didoakan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Bukan untuk ke-12 rasul ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti ini adalah gereja. Orang yang percaya kepada Kristus sudah didoakan 2000 tahun yang lalu Kristus. Kalau kita menyatu pada Kristus, kita dalam lindungan doa Kristus itu. Ya. Nah, doanya apa? Untuk orang yang percaya melalui pemberitaan para rasul itu, yaitu gereja. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Jadi kesatuan gereja itu bukan merupakan suatu kesatuan organisasi, tapi kesatuan kehidupan. Sebagaimana Kristus ada dalam Bapa, sebab dia adalah firman-Nya Allah, yang firman-Nya Allah itu beradanya dalam Allah, dan Bapa adalah dalam Kristus, karena Allah menyatakan dirinya melalui Kristus. Demikianlah Kristus dan Bapa itu saling tempat menempati. Tanpa lebur. Tanpa Bapa jadi Kristus, Kristus jadi Bapa. Bapa ya Bapa, Kristus ya Kristus. Tetapi satu saling mendiami dengan yang lain. Demikianlah juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kita tetap mempunyai identitas dan karakter kita, sifat watak kita pribadi. Tetapi kita bisa saling hidup satu dengan lain, saling empati dengan yang lain, simpati dengan yang lain, saling bantu-membantu, saling hidup di dalam cinta kasih. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Jikalau kita satu sama lain di dalam kasih, akhirnya kita menyatu dengan kasih Bapa. Dan kasih Bapa itu dinyatakan
dalam kasihnya kepada Kristus. Di dalam kasih inilah kita bersatu menyatu dengan Bapa dan Putra, Allah dan Sabdanya. Kita baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Allah itu kasih. Makanya syaratnya untuk hidup bagi pengenalan Allah secara bersama adalah hidup dalam kasih itu. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Itu kan? Barang siapa tetap berada dalam kasih, dia tetap berada dalam Allah. Nah, ini yang dimaksud kesatuan dalam kasih, supaya kita ambil bagian dalam kasihnya Allah, sehingga kita tetap ada di dalam Allah. Dan aku telah memberikan kepada mereka di dalam supaya mereka, ayat 21, semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam engkau, di dalam hakikat keilahiannya dan di dalam kasihnya, agar mereka juga di dalam kita, melalui kasih tadi kita menyatu dengan Allah dan firman-Nya, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kesatuan dalam gereja, kerukunan, cinta kasih itu membuktikan bahwa kita ini umatnya Kristus, kita ini miliknya Kristus, dan dengan demikian kita tahu dari ajarannya, dari yang kita ikuti, bahwa Kristus itu memang yang diutus Bapa. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Apa ini kemuliaan ini? Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6. Ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Nah, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh apa? Oleh kemuliaan Bapa. Jadi kemuliaan itulah energi atau kuasa yang membangkitkan Kristus. Jadi kalau dalam Roma ini, Kristus dikatakan dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa. Tapi dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Terima kasih. Saya baca dalam bahasa aslinya. Dan Tito Ipervalon, alangkah luar biasanya megetos kebesaran tis dinameos aftu dari kuasanya is imas bagi kita. Terus pistevondas yang percaya. Apa itu kuasa yang diberikan yang besar, yang diberikan pada orang percaya itu? Kuasa apa? Katatin menurut atau sesuai dengan energian, sesuai dengan energi. Tu kratos dari kekuatan, tis iskios aftu, dari kekuatan kuasanya. Jadi kuasa yang diberikan kita itu adalah energi. Energi dari kekuatannya Allah.
Pada waktu seseorang dibaptis, seseorang dikrisma, dia ada energi ini. Energi yang memampukan dirinya untuk berubah dari hidup berdosa menuju kepada kekudusan. Energi yang membuat dia bisa berubah dari keadaan hidup lama, dari keinginan daging, menjadi orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Kata tin energian aftu in yang energikan, dienergikan atau dikerjakan ento Christo. Jadi energi yang diberikan kepada orang percaya itu adalah energi yang sama yang Allah kerjakan di dalam Kristus. Bentuknya apa? Egiras afton nekron, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kalau dalam Roma tadi, Kristus dibangkitkan oleh apa? Kemuliaan Bapa. Di sini dijelaskan, Kristus dibangkitkan oleh apa? Energinya Allah. Berarti kemuliaan itu adalah energinya Allah yang mempunyai kuasa sedemikian rupa sehingga mampu membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan hidup seterusnya. Nah, dikatakan dalam ayat ini, Egira Sartonek Nekron, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati ke kathisas, dan mendudukkannya endeksia aftu di sebelah kanannya entis ep uranis di surga. Jadi kalau gitu Kristus bangkit dan Kristus duduk di surga itu, bangkit dan duduk di surga itu karena apa? Karena energi, yang energi itu adalah kemuliaan. Jelas? Dan itu sudah diberikan kepada kita yang percaya. Dan itulah yang dikatakan Kristus dalam Yohanes tadi. Yohanes 5:17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Nah itu. Dan aku telah memberikan kepada mereka, yaitu orang yang percaya kepada pemberitaan para rasul, kemuliaan. Diberi apa? Energi. Melalui iman kita dibaptiskan, kita dikrisma. Oleh Roh Kudus, energi Allah itu disalurkan kepada kita. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku. Ya. Jadi kemuliaan ini tadinya diberikan oleh Bapa kepada Kristus. Karena itu Kristus mempunyai kemuliaan Bapa. Kemuliaan Bapa dan kemuliaan Kristus itu satu. Tidak ada dua kemuliaan dalam Allah. Energinya juga satu. Dan apa yang Bapa berikan pada Kristus itu karena penyatuan kita dengan Kristus itu diberikan kepada kita. Ya, jadi dikatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi kalau Bapa dan Putra itu satu dalam esensi ilahinya, kalau kita satu sama lain dan kita dengan Allah menjadi satu karena energi ilahi. Energi ilahi ini yang membuat kita satu dengan Allah. Esensi ilahi itu yang membuat Bapa dan Putra itu satu karena Bapa dan Putra memiliki esensi yang satu. Kita tidak bisa ambil bagian dalam esensi Allah. Kita tidak bisa satu dengan esensi Allah, sebab kalau kita satu dengan esensi Allah, kita juga jadi Allah. Dan halnya Allah bukan Tritunggal lagi, bukan bisa miliaran tunggal. Jelas ya? Dalam ini Tritunggal karena Kristus mengatakan diri hubungannya dan Bapa. Kristus, Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu dalam esensinya. Karena Putra dan Roh Kudus tinggal di dalam diri Bapa sehingga ambil bagian dalam kodrat esensinya Bapa itu. Kita tidak bisa. Jadi kesatuan kita dengan Bapa, manunggal kita dengan Bapa itu adalah dalam energi, bukan dalam esensi. Jadi meskipun kita manunggal dengan Allah, tidak menjadikan Allah jadi miliaran tunggal. Sebab kita menyatu pada esensi ilahi. Allah tetap tertunggal sebab yang memiliki esensi yang sama hanya Allah, firman-Nya,
dan rohnya saja. Kita tidak menyatu melalui esensi ilahi, kita menyatu pada energi ilahi, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepada kita tadi. Ya. Ayat yang ke-23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Nah, aku di dalam mereka melalui energi tadi. Dan engkau di dalam aku, di dalam esensinya. Karena Bapa dan Putra esensinya satu. Terus? Supaya mereka sempurna menjadi satu. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Gimana? Terus? Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi Ini aku. dalam kasih tadi. Energi ini beroperasinya, berkaryanya dalam kita untuk menyatukan di dalam kasih, sebagaimana Allah itu satu dalam kasih. Oleh karena itu kita harus hidup dalam, tidak boleh egois dalam prakteknya. Kita harus saling mengasihi, saling merasa peduli, saling melihat kebutuhan satu dengan yang lain. Ya, saya kira kita sampaikan di sini saja ayat 23 dari pelajaran kita Injil Yohanes kali ini, Yohanes 17 ayat 13 sampai 23, chapternya 77. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.